Gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa istirahat ya. Kali ini kita akan bahas lanjutan keseruan di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel ini. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan kerajaan Kaisar Dinasti Tang didatangi oleh Dewa Kegelapan. Di sana terlihat istana langit kegelapan mulai turun mendekati Dinasti Tang. Sang Kaisar pun keluar dan para prajurit semuanya standby di sana. Lalu salah satu utusan Dewa Kegelapan pun turun untuk menemui Sang Kaisar. Dewa Kegelapan itu ingin berbicara padanya. Dia memperkenalkan diri kalau dia Star Dio dari Surga Kegelapan. Hari ini dia datang untuk menyampaikan pesan dari langit. Sang Kaisar pun sungguh terkejut dengan kemunculan diri secara langsung dari Dewa Kegelapan. Star pun mengatakan kalau dunia langit sudah memiliki bentuk yang baru. Yang kamu ketahui sudah menjadi masa lalu katanya. Mulai sekarang, para dewa dan manusia bisa menjadi lebih dekat lagi katanya. Dan banyak bantuan yang dibutuhkan dari Kaisar Cina. Sang Kaisar pun sedikit heran karena para dewa juga bisa memerlukan bantuan dari manusia. Lalu Star pun mengatakan Dinasti Tang memiliki dataran yang luas dan manusia yang banyak. Persis yang dibutuhkan para dewa. Lalu Sang Kaisar pun siap untuk membantunya. Ternyata dewa ingin Sang Kaisar memberi persembahan. Persembahannya adalah manusia hidup, anak-anak, atau gadis perawan yang suci. Dan itu perlu dilakukan setiap bulan dan jumlahnya akan diberitahukan nanti. Sang Kaisar pun terkejut karena isi pesannya adalah meminta tumbal. Sang Kaisar pun lalu bertanya kepada Dewa Kegelapan, "Dewa dari surga, kedatanganmu ke dunia bukan untuk mendatangkan kemakmuran?" Dan sayangnya, chapter pun dibawa ke tempat Tan Sanzang. Di sana Tan Sanzang dan murid-muridnya pun mulai memasuki gua tersebut. Dan ternyata di tengah gua itu ada lubang yang sangat dalam. Lubang itu terlihat sangat mengerikan dan di sana ada bekas pembangunan. Lalu Wukong pun mengatakan mungkin paman aneh itu bisa membantunya. Dan Tan Sanzang berkata kelihatannya dia masih hidup di dalam gua. Karena saat mengambil kitab suci dulu, dia tidak meminta bantuan darinya. Tapi perjalanan mengembalikan kitab suci kali ini berbeda. Tan Sanzang pun berharap kalau paman itu bisa membantunya. Lalu mereka pun perlahan menuruni gua tersebut. Ternyata di sana sangatlah curam dan Bailong pun perlahan mulai menuruni itu membawa gerobaknya. Tapi sayangnya Bailong pun tergelincir karena tidak kuat menahan gerobak itu. Sisi gua pun semakin curam dan dia pun terus melaju karena tidak kuat menahan gerobaknya. Dan ternyata paman yang dimaksud dari tadi adalah kakak seperguruan Tan Sanzang. Namanya adalah Yuan Zheng. Dia adalah seorang biksu dulunya dan sudah lama kembali ke kehidupan biasa. Dan sayangnya gerobak yang dibawa Bailong pun semakin cepat turun dan dia pun akhirnya sampai ke dasar dari gua tersebut. Namun secara mengejutkan, dasar dari gua tersebut sangatlah indah dan Bailong pun terjatuh di dalam air. Di sana terlihat banyak sekali tanaman-tanaman yang aneh. Dan gua tersebut sangatlah indah ternyata di bawahnya, berbeda dengan yang dipikirkan jika kita melihatnya dari luar. Bailong mengira di dalam gua tersebut akan seperti kota hantu yang mengerikan, gelap gulita. Tapi di sana ada matahari dan tanaman berbentuk bunga matahari. Ada banyak juga siluman-siluman aneh di sana, serta kupu-kupu yang unik. Lalu Tan Sanzang pun bertanya apakah mereka kaget, karena ini tempat yang menakjubkan. Gua Qiongqi tidak berhubungan dengan dunia luar. Semua yang ada di sana berbeda dengan yang ada di luar sana. Dan kakak seperguruan Tan Sanzang sangat takjub dengan tempat ini. Setelah datang ke tempat ini, dia pun tidak ingin pergi lagi. Itu karena dia menemukan istri yang manis, kata Baji.
Dan Wukong pun mengingat istrinya adalah siluman ular yang sangat cerdik. Ausu pun berkata ternyata tempat itu sangatlah indah seperti taman bermain. Bailong pun bertanya apakah siluman-siluman di sana berbahaya? Namun Tan Sanjang berkata tentu saja tidak, mereka sangatlah ramah. Dan Bailong pun dipersilakan untuk memegangnya. Bailong pun langsung memegang salah satu bunga matahari yang ada di dekatnya. Namun sayangnya, ternyata bunga itu langsung menggigit Bailong. Bailong pun terkejut dan menanyakannya lagi ke Tan Sanjang. Tan Sanjang pun heran kenapa siluman-siluman yang ada di sana menjadi buas. Dan jawabannya adalah karena semua siluman di sana sudah berubah menjadi bayangan gelap. Dan mereka sepertinya sangat lapar. Wukong pun heran apa itu semua karena puluhan tahun mereka tidak bertemu. Dan Tan Sanjang pun bertanya-tanya apakah semua siluman yang ada di sana sudah terperosok ke kegelapan. Dan Bailong pun berkata mereka semua sudah terkepung dengan siluman-siluman yang ada di sana. Akhirnya mau tidak mau mereka pun kabur dari serangan siluman-siluman itu. Dan tiba-tiba menurut Tan Sanjang sebenarnya Gua Gyeonggi seharusnya merupakan tanah suci di dunia. Dan dia heran karena hanya dalam puluhan tahun gua itu berubah menjadi sangat menyeramkan. Lalu tiba-tiba datanglah sesosok pria yang membawa tabung api. Dia pun mengeluarkan api dari sana dan membakar siluman-siluman yang mengejar Tan Sanjang dan murid-muridnya. Tan Sanjang pun heran dan murid-muridnya juga. Sepertinya mereka mengenali dia dan Wukong pun berkata, itu dia paman yang dimaksudnya. Setelah paman itu mengeluarkan apinya, dia pun berkata, pergilah, pergi, jangan melukai orang. Dan siluman-siluman itu pun akhirnya pergi dengan keadaan gosong. Bailong pun sedikit heran karena paman itu mengusir para siluman yang kelaparan. Lalu paman itu berkata, para siluman di sini padahal dulunya tidak seperti itu. Dan dia pun dikagetkan dengan salah seorang yang menyebut namanya Yuan Zhen. Tan Sanjang pun berkata, ternyata dia masih hidup. Lalu paman itu pun membuka maskernya dan berkata, Tan Sanjang, tak kusangka bisa bertemu lagi denganmu. Setelah itu mereka pun akhirnya dibawa ke rumah sang paman. Mereka berjalan cukup jauh di antara hutan-hutan yang ada di sana. Paman itu pun menjelaskan pagi yang ada di sana sangat panjang. Biasanya di tempat yang terang arwah gelap akan lebih tenang. Dan saat malam seperti keadaan tadi mungkin tidak bisa dihentikan. Dulu tidak ada arwah gelap di sana, namun anehnya sekarang pun arwah gelap ada di sana. Dan akhirnya mereka pun sampai di tempat sang paman. Dia sampai di rumahnya dan hanya tempat itu yang perubahannya paling kecil menurutnya. Bailong pun terlihat sangat kagum dengan keadaan rumahnya. Lalu paman itu berkata ke Tan Sanjang kalau mereka sudah lama tidak pernah bertemu. Dan kenapa Tan Sanjang kembali ke jalur iblis? Karena dia dengar waktu itu Tan Sanjang sudah berhasil mengambil kitab suci. Tan Sanjang pun berkata waktu itu dia bertekad mengambil kitab suci untuk membebaskan dunia dari penderitaan. Tapi ini tidak seperti yang dia pikirkan. Sekarang Yin dan Yang malah terganggu, arwah gelap berkuasa, dan akhirnya Tan Sanjang kembali mengembalikan kitab suci. Dia pun melakukan itu menurutnya untuk menebus kesalahannya. Lalu sang paman pun terkejut hingga menjatuhkan mangkuknya setelah melihat Xiao Yu. Dia pun menyadari kalau Xiao Yu adalah kitab suci yang dimaksud. Itu semua karena aura yang tidak biasa dari Xiao Yu. Xiao Yu memiliki kemampuan untuk membebaskan manusia. Xiao Yu pun heran sebenarnya dengan perkataan itu. Tapi dia bilang memang seharusnya dia bisa membebaskan manusia. Dan paman itu pun dengan seketika berubah menjadi ganas dan ingin memegang Xiao Yu. Dia berkata, orang yang membuat segala usahaku menjadi sia-sia. Untungnya, paman itu ditahan oleh Tan Sanjang. Tan Sanjang pun memintanya untuk tenang. Tan Sanjang lalu menanyakan bagaimana tempat ini. Dan dia pun meminta maaf telah bersemangat dan dia menceritakan kalau semua ini adalah takdir. Hari-hari indah pasti akan menghilang menurutnya. Lalu Tan Sanjang menanyakan di mana Nyonya Ular Putih.
Lalu kakak seperguruannya pun menjelaskan, ular putih sudah meninggalkannya begitu lama. Dia bukanlah istrinya yang dia kenal dulu. Dulu mereka memiliki hari-hari yang indah. Dan demi sang ular, dia bersetia tinggal selamanya di Goa Gyeonggi. Karena tempat ini jauh dari masalah dunia menurutnya dan tidak ada duka dan derita di sana. Tempat itu bagaikan negeri dongeng. Dan dia pun mengajak beberapa teman seperguruannya untuk membangun kampung kecil di sana. Dan istri paman itu adalah sesosok siluman ular yang pintar, sabar, dan baik hati sebenarnya. Tapi suatu hari saat dia pulang ke rumah, dia melihat sang istrinya sedang memakan orang. Dan sang istri berkata kalau pamannya terlambat untuk sampai. Namun bukan hanya sang ular putih saja yang memakan orang, tapi sayangnya ternyata semua siluman yang ada di sana sudah berubah dan mereka semua memakan seluruh temannya. Jadi saat ini hanya dia sendiri yang tersisa. Dan dia pun selalu bertanya-tanya kenapa hanya dia. Paman itu pun langsung berkata setelah dia melihat Xiaoyu, dia pun jadi mengerti mengapa dia tidak dimakan. Baji dan Wuqing pun berkata ternyata banyak sekali siluman yang terperosok di jalur iblis. Bailong pun mendengar cerita itu sebenarnya sangat sedih. Sedangkan Tan Zhang berkata asalkan mereka kembali ke surga barat maka semua ini bisa diselamatkan. Dan tujuan Tan Zhang saat ini adalah meminjam jalur kincir air milik paman. Sang paman pun berkata, "Hei Tan Zhang, dulu kamu menolak bantuanku, sekarang malah memohon padaku. Sayangnya sekarang jalur kincir air sudah tidak bisa dipakai lagi." Tan Zhang pun bertanya dengan heran kenapa. Dan sang paman pun menjelaskan sebenarnya jalur kincir air masih bisa dipakai. Dengan syarat dia bisa menghadapi sang istrinya. Lalu mereka pun menaiki perahu untuk melewati sungai yang ada di sana. Dan sang paman pun berkata, jalur kincir air ada di depannya dan ular putih ada di sana. Mereka pun masih sempat jika ingin kembali. Tan Zhang pun berkata, dulu Nyonya Ular Putih terkesan sangat lembut dan cerdik. Tapi bagi paman sekarang sudah berbeda, dia menjadi sangat berbahaya. Bahkan dia sendiri pun juga tidak bisa melindungi mereka. Dan tiba-tiba dari dalam air keluar sesosok wanita cantik berbadan ular. Dia pun terheran ternyata ada tamu yang datang ke sana. Dia adalah istri sang paman, siluman ular putih. Dan sayangnya chapter pun berakhir. Seru nih kayak ini. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung lanjut ke video selanjutnya kawan. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya ya. Dan sampai jumpa.